Tes. Oke, sudah terlihat. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan distribusi eksponensial. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Miftahul, yang kedua ada Mas Ajus, yang ketiga ada Hendra, yang keempat ada Rizal, Muhammad Rizal. Nah, pada presentasi kali ini seperti di share screen ada agendanya ya. Yang pertama definisi, yang kedua aplikasi, pengaplikasiannya. Yang ketiga probability density function atau biasa disebut PDF. Yang ketiga ada cumulative distribution function atau disebut CDF. Yang keempat ada parameterization atau parameternya. Yang terakhir ada problem, example, and solutions. Yang pertama, kita ke definisi terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, distribusi eksponensial merupakan lanjutan dari distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson adalah menjembatani dari distribusi sebelumnya dengan distribusi eksponensial, di mana distribusi eksponensial itu sudah berstandar kontinu ya. Kalau sebelum itu masih diskrit. Nah, untuk pengertiannya sendiri, yang pertama adalah distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas waktu antara peristiwa dalam proses titik Poisson, yaitu proses di mana peristiwa terjadi terus-menerus dan independen pada tingkat rata-rata yang konstan, atau bisa disimpulkan distribusi Poisson itu intinya rata-rata jumlah kecelakaan per hari di jalan M. Sedangkan kalau eksponensial itu lebih ke rata-rata selang waktu antar terjadinya kecelakaan di jalan M. Seperti itu. Next, Mas Ajus. Nah, bau baca kontinu X berdistribusi eksponensial dengan parameter beta bila fungsi padat peluangnya berbentuk fx akan sama dengan 1 per B dikali E pangkat min X per beta, di mana X lebih dari sama dengan 0. Sedangkan jika fx bernilai 0 untuk X yang lain, dengan syarat betanya itu harus lebih dari 0. Sehingga distribusi eksponensial itu juga disebut dengan distribusi gamma dengan alfanya yang sama dengan 1. Untuk pengaplikasiannya bisa dijelaskan oleh Saudara Hendra. Saudara Hendra, silakan. Saudara Hendra. Ya. Maaf sebelumnya tadi ada gangguan jaringan. Oke. Jadi untuk yang penerapan dari distribusi eksponensial, yang pertama adalah teori antrian. Jadi tadi kan distribusi eksponensial kan distribusi probabilitas waktu. Nah, jadi hampir mirip dengan penerapan yang ada di distribusi Poisson. Cuma di distribusi eksponensial ini kita mencari probabilitas waktunya itu sendiri. Nah, yang pertama adalah teori antrian. Jadi dalam teori antrian, jarak antar kedatangan pelanggan di fasilitas pelayanan atau seperti bank, loket, kereta, tukang cukur yang memenuhi distribusi eksponensial.
Yang kedua menghitung kegagalan. Jadi lama waktu dipakai sampai rusaknya suatu suku cadang dan alat listrik memenuhi distribusi eksponensial. Mas Hendra nggak bisa tampil videonya ya? Kameranya rusak ya, Pak? Bentar saya hubungkan ke HP dulu. Masih belum bisa ya, Pak? Apa gimana? Nggak apa-apa, Pak? Belum tampil. Ya, tidak apa-apa kalau memang terpaksa. Ya, habis presentasi dulu ya, Pak. Nanti saya benerin. Oke, jadi yang lalu buat fungsi padatannya sama kumulatifnya. Jadi fungsi padatan dari distribusi eksponensial itu hampir mirip dengan fungsi yang tadi. Cuma di PDF yang di sini itu kita memakai lambda, jadi memakai yang rata-rata kejadiannya, jadi bisa memakai lambda dari distribusi Poisson itu sendiri. Sedangkan kumulatifnya itu ini P 0 kurang dari sama dengan X, jadi X-nya itu selang waktu dan kurang dari sama dengan X yang kecil itu yang dicari selang waktu yang diinginkan, batasnya gitu. Dan lalu hasilnya itu 1 min E pangkat min lambda E. Peluang panjang selang waktu kejadian pertama sampai melewati X sama dengan peluang tidak ada kejadian. Dan lambda sama dengan rata-rata kejadian persatuan waktu dan beta rata-rata selang waktu antar kejadian. Jadi beta itu bisa diperoleh dari lambda. Dari beta itu sama dengan 1 per lambda ataupun lambda sama dengan 1 per beta. Lalu parameter dari distribusinya yaitu nilai rata-rata atau nilai yang diharapkan dari variabel acak terdistribusi eksponensial dengan parameter laju lambda diberikan oleh E. X sama dengan 1 per lambda atau sama dengan beta. Lalu juga varians X, yaitu var X sama dengan 1 per lambda kuadrat. Lalu yang terakhir momen X untuk N anggota N besar diberikan oleh E X pangkat N sama dengan N faktorial pangkat N. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan solusinya. Contoh pertama, yaitu sebuah toko buku besar di Surabaya, rata-rata kasir melayani selama 1 jam dalam 6 pengunjung. Nah, berapa probabilitas layanan kasir selama Nah, kenapa? Karena tadi menanyakan selang waktu. Kemudian di sini diketahui X sama dengan 15 menit. Karena yang ditanya adalah 15 menit, jadi X sama dengan 15 menit. Kemudian 1 jam kan sama dengan 60 menit. Kemudian lambdanya
yaitu 6/60 sama dengan 1/10. Nah, ditanya probabilitas selesai dalam 15 menit, jadi X kurang dari sama dengan 15 menit. Menggunakan CDF yang kumulatif, sehingga menghasilkan seperti ini, 1 min E pangkat min lambda X, sehingga dihasilkan probabilitas senilai 0,22313 sekian. Kemudian untuk contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Bang Rizal. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Agus. Untuk contoh soal kedua, suatu sistem memuat sejenis komponen yang mempunyai daya tahan per tahun dinyatakan oleh perubahan T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rata-rata sampai gagal beta sama dengan 5. Bila sebanyak 5 komponen tersebut dipasangkan dalam sistem yang berlainan, berapa probabilitas bahwa paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-8? Dari soal kita peroleh yang diketahui beta sama dengan 5. Dengan rumus di atas tadi di materi, lambda sama dengan 1/, jadi diperoleh lambda sama dengan 1/5. Probabilitas bahwa suatu komponen tertentu masih akan berfungsi setelah 8 tahun adalah, kita lihat di slide, peluang untuk T lebih dari 8 sama dengan 1 dikurang, kurung 1 dikurang eksponen pangkat negatif lambda T sama dengan 1 dikurang 1. Kita ketahui hasilnya adalah 0. Setuju ya? Setelah itu dikurang dan dikurang lagi eksponen pangkat negatif lambda kali T. Jadi diperoleh peluangnya sama dengan eksponen pangkat negatif 8/5 sama dengan 0,2. Setuju ya teman-teman? Baik. Presentasi hari ini dari kelompok 6 saya rasa sudah selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan atau materi yang belum paham bisa ditanyakan. Monggo. Saya. Boleh. Siapa ya? Iya, siapa ya? Aula. Boleh kembali ke slide yang dijelaskan Rizal tadi enggak? Oh, Mas Indra. Ya, yang ini ya. Soal kedua. Bentar ya. Ya, kami tunggu kok. Min 5. Oh, sudah. Makasih, udah paham. Sudah. Ya. Ya, terima kasih atas ini. Ya, terima kasih lah. Bisa ke itu enggak? Ke Kemana? Ayo, PDF kemana? rumus PDF. Ini sudah. Mau tanya? Ya, boleh bertanya kok. Silakan. Tadi sebelumnya ketika ada jeda setelah Anda presentasi, saya juga mencari-cari di internet ya tentang distribusi eksponensial itu sendiri. Terus saya menemukan satu artikel yang mengatakan bahwa distribusi eksponensial itu adalah kasus khususnya distribusi gamma. Benar sekali. 100 buat Anda. Oke, benar ya berarti. Nah, lanjut. Oke. Jadi kenapa kalau misalkan ini adalah kasus khususnya distribusi gamma, apakah benar di PDF itu X-nya bisa sama dengan 0? Bisa, tetap bisa ya? Kalau misalkan S-nya sama dengan 0?
Bisa. Bisa. Itu kan bisa X sama dengan 0 yang untuk fungsi lambda E pangkat min lambda X. Gimana? Kan PDF-nya ini kan buat yang atasnya itu kan lambda E pangkat min lambda X untuk X kurang dari sama dengan 0. Terus kalau yang dimaksud Maksudnya Tipe dari Mbak, Mas Hendra ya, X-nya lebih maksudnya Mbak dari Anissa, Manisa itu hubungannya atau gimana? Hubungannya kan gimana? atau gimana? Hubungannya atau gimana? Maksudnya pertanyaan dari Mbak Anissa itu X sama dengan itu apa hubungannya dari gamma sama eksponensial atau gimana? Kalau hubungannya jadi itu gini ya, saya Jelasin hubungan. memberi kesimpulan. Jadi itu pada suatu kejadian yang mengikuti proses itu tuh pada suatu kejadian dengan interval waktu yang tertentu itu prosesnya itu mengikuti Poisson. Lalu waktu antar kejadian atau waktu kejadiannya yang pertama sampai yang terakhir itu mengikuti distribusi eksponensial. Lalu waktu kejadian pertama sampai ke alfa itu mengikuti gamma. Bisa dipahami, Mbak? Lalu Jadi yang terakhir gimana? Ketiga distribusi ini tuh saling berikatan gitu. Enggak, yang tadi yang terakhir. Kalau apa namanya? Kalau yang gamma Waktu gimana? sampai kejadian ke alfa. Kan khusus distribusi eksponensial kan alfanya sama dengan 1. Distribusi gamma yang alfanya sama dengan 1 bisa disebut dengan distribusi eksponensial. Oh, yang ini ya? Iya. Nah, jadi kalau kita bisa cari PDF. Gimana? Jadi asal mula PDF dari distribusi eksponensial itu kita bisa raih dari PDF dari distribusi gamma, lalu kita substitusi alfanya sama dengan 1, lalu menghasilkan fungsi PDF ini. Oke. Ini saya agak sedikit ini sih, maksudnya ada beberapa artikel itu saya bingung sendiri maksudnya ini. Menurut kalian yang udah tentunya banyak referensi yang kalian baca itu berarti benar maksudnya ininya loh, X-nya lebih besar sama dengan 0. Soalnya ada beberapa artikel yang bilang X-nya lebih besar dari 0 aja, nggak lebih besar sama dengan. Jadi saya agak bingung di situ. Maksudnya ini yang benar X itu bisa 0 apa gimana gitu loh. Bentar ya. Kalau untuk masalah historinya, masalah dari si gamma terus si Poisson, insya Allah udah ada bayangan lah ya dari penjelasan Hendra tadi. Sebenarnya untuk X dan tidak bisa. Ya, mungkin saya boleh masuk ke ini. Menambahkan. Nah, ini itu boleh sama dengan 0. Karena apa? Nah, ini kita lihat baca di sini ya. Di sini lambda lebih dari 0 adalah parameter distribusi yang sering disebut parameter laju ila akhirih. Nah, ini distribusi didukung pada interval 0 sampai tak hingga. Kita tahu kan bahwa ada kurung siku dan ada kurung biasa. Nah, untuk kurung siku ini artinya 0 ini ikut. 0 ini ikut. Jadi ya memang boleh sama dengan 0. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada kalau di distribusi eksponensial itu sendiri X itu apa sih? Waktu kan? Apa bukan? X-nya itu sendiri. Iya, X-nya waktu. Iya, waktu benar. X-nya waktu. Iya. Iya.
selang waktu sih, lebih Jadi tepatnya kalau selang misalkan waktu ya. kalau misalkan waktunya itu 0, Iya itu sih, awal iya ya benar. mulanya kah apa gimana? Maksudnya waktu awal-awal mula kejadian itu kan biasanya kayak 0 dimulai dari 0 gitu. Apa gitu? Ya, maksudnya X kurang dari sama dengan di sini kan selang waktu kan nggak bisa tepat kan Mbak Anissa. Jadi itu batasnya itu selang waktu kan otomatis kan antara pastinya. Kita kan nggak mungkin tepat waktu pas gitu kan nggak mungkin kan. Jadi batasnya itu mungkin 0 sampai sebelum kejadian. Paham nggak maksudnya? Iya paham. Cuma Ya. Makanya maksudnya kan nolnya itu ketika ikut. ada sama dengan Nolnya di itu situ ikut. 0 ikut. Ya, Kalau Iya, misal nolnya itu ikut. ada suatu kejadian di mana X-nya itu 0 atau waktunya itu 0 berarti bisa aja kejadian kayak gitu. Iya. Iya, gini. tapi bukan 0, maksudnya tuh kita tuh nggak 0 saja, jadi 0 sampai ini. Maksudnya tuh itu. Kan ini kan Ya, selang waktu, bukan ya. tepat Artinya 0 gitu. nggak ikut. Gimana? Seperti ini, Pak. Coba kita perhatikan di ini fungsinya ya, di aljabarnya ya. Kita masuk ke aljabarnya ini. Oke. Nah, kalau kita masukkan X, ini kan X. Kalau kita masukkan 0, kan jadi E pangkat 0 kan. Nah, E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, berarti kan tinggal lambda. Berarti kan fungsinya terdefinisi dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau bisa dipahami nggak? Bisa Berarti anunya terdefinisi dengan baik. biar kalau nggak terdefinisi dengan nggak baik. Nah, kalau nggak baik, nggak jadi fungsi, Mbak. Bukan fungsi itu namanya. Namanya juga function. Nol itu kayak apa ya? Berarti ini benar ya X sama dengan 0. Tapi saya kadang-kadang bingung sama yang Hendra tadi. Maksudnya dia membolehkan X sama dengan lebih dari sama dengan 0, tapi ketika saya bilang kalau misalkan 0, X-nya dia rada-rada maksudnya bisa apa enggak gitu loh. Maunya saya tuh berarti bisa nggak sih kalau misalkan waktunya suatu saat 0, bukan 0, atau di selang waktu 0, karena di sini kan ada sama dengan tuh, lebih besar sama dengan, otomatis bisa dong saya bilang kalau misalkan X itu suatu saat bisa 0. Mungkin dari teman-teman pemateri ada yang mau menambahi? Saya mau coba nambahi ya. Ya, Ini tambah yang banyak. bisa kita bermain logika aja ya. Contoh nih, di jalan M ada kecelakaan, kecelakaan kan. Nah, tanpa kita sadari itu di samping kecelakaan itu ada kecelakaan lagi kan. Bisa disimpulkan kalau kejadian 1 sama kejadian 2 kan selang waktunya 0 atau hampir bersamaan. Kan bisa disimpulkan kalau itu X-nya 0 kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti ya, jadi saya tuh maunya gitu, maksudnya artinya kejelasan dari pemateri gitu loh. Berarti bisa ya kalau misalkan si X itu tuh waktunya itu 0, berarti bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Bisa, Mbak. Ya udah. Kalau nggak bisa ya kalau misalkan udah mantap dari kalian bisa ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, soalnya saya juga di sini posisi bingung. Ada artikel yang tidak sama dengan, dan di sini Anda menyebutkan bisa sama dengan 0, makanya saya tanya ke kalian. Makasih. Oke, Sama-sama. Ya, mungkin sebelum ditutup ya, silakan bertanya lagi ini. Mbak Anissa mungkin bertanya lagi. Bingung lagi mungkin. Atau mungkin Bang Rizal lah bertanya, Bang Rizal. Saya mau bertanya dong. Halo.
Ya, boleh. Siapa? Boleh minta Mbak Fahma. dijelasin lagi yang soal nomor 2. Soal nomor 2. Boleh minta dijelasin lagi. Monggo Bang Rizal. Oh ya, Mbak Fahma. Suatu sistem ya bisa dibaca lagi ya soalnya. Ini yang dijelasin yang mana ya, Mbak? Itu yang paling sedikit 2 itu jadi apanya ya? Paling sedikit 2. Oh, ini ya.